Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Angel Asri Billy. Ini NIM 2410310027. Ini baik, saya akan menjelaskan tentang fonologi. Ini fonologi memiliki poin penting yaitu fonetik sama fonemik. Ini fonologi itu sendiri memiliki arti cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut berfungsi dan berinteraksi dalam konteks linguistik. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam fonologi. 1. Ada fonem. 2. Allofon. 3. Distribusi fonem. 4. Proses fonologi. 5. Sistem suara. Ini 1. Fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari segi produksi, transmisi, dan persepsi. Fokus utama fonetik adalah pada aspek fisik dari bunyi-bunyi bahasa yang meliputi 1. Ada artikulasi. Artikulasi mempelajari bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah, bibir, gigi, dan tenggorokan. Ini mencakup pemahaman tentang tempat dan cara artikulasi. Akustik menganalisis sifat fisik bunyi yang dihasilkan termasuk frekuensi, amplitudo, dan durasi. Ini terkaitan dengan bagaimana bunyi merambat melalui udara sebagai gelombang suara. Yang ketiga, auditorik. Auditorik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi didengarkan dan diproses oleh telinga dan otak manusia. Ini melibatkan pemahaman tentang persepsi suara dan bagaimana kita membedakan antara bunyi yang membedakan. Fonetik menurut para ahli. Fonetik menurut para ahli dari Kaiker 2012, fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan menurut Verhaar 2010, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi bahasa. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah konsep yang berkaitan dengan fonem, yaitu unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna. Fonemik merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana fonem berfungsi dalam sistem bunyi suatu bahasa dan bagaimana mereka berinteraksi untuk membentuk makna, seperti fonem, transkripsi, fonemik, distribusi fonem, pola suara, dan membedakan antara fonologi dan fonemik. Berikut contoh bunyi bahasa fonemik. Tahu dan bahu, pita dan bita, kata dan kada. Ini durasi dalam kalimat merujuk pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan suatu bunyi, suku kata, atau kata dalam konteks berbicara. Durasi dapat mempengaruhi makna dan intonasi dalam suatu kalimat. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana durasi dapat berperan dalam kalimat. 1. Ada durasi vokal. Dalam bahasa Jepang, panjang pendeknya vokal dapat mempengaruhi arti. Misalnya biru, dan biru panjang memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, penggunaan durasi untuk penekaan. 1. Ada intonasi dan durasi. Durasi juga dapat mempengaruhi pada intonasi. Misalkan dalam kalimat pertanyaan, durasi pada suku kata terakhir bisa lebih panjang untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah pertanyaan. Kamu sudah makan? Durasi lebih lama. Makan menunjukkan pertanyaan. 2. Ada durasi pidato. Dalam konteks berpidato atau presentasi, durasi yang bervariasi dapat menciptakan ritme yang menarik dan membantu menarik perhatian pendengar. Misalkan berpanjangan jeda
sebelum mengungkapkan poin penting dan meningkatkan perhatian. Panjang dan pendeknya konsonan. Dalam beberapa bahasa, panjang atau pendeknya konsonan juga dapat mengubah makna. Misalkan dalam bahasa Italia, patto berarti bebek dan patto perjanjian memiliki makna berbeda tergantung dalam durasi konsonan T. Nada dalam konteks linguistik merujuk pada perubahan tinggi rendahnya suara yang digunakan dalam pengucapan untuk membedakan makna atau kalimat. Dalam beberapa bahasa, nada adalah fitur fonologis yang penting dan dapat mengubah arti kata secara signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang nada beserta contohnya. Contoh dalam bahasa tonal, bahasa Mandarin. Ma, nada tinggi, ma, nada naik, ma, nada turun, ma, nada menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Ini mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Terima kasih.